Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Syafa Zahra dengan NIM A1B024108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika bisnis dengan judul pengujian satu hipotesis dan sampel dan pengujian dua hipotesis dan sampel. Materi yang pertama, di sini ada pengertian hipotesis dan sebentar, dan pentingnya pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis. Pengujian hipotesis adalah kerangka formal yang memungkinkan pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi untuk menguji klaim numerik tentang populasi menggunakan bukti dari sampel. Dalam praktik bisnis sehari-hari, banyak kebutuhan memiliki unsur ketidakpastian seperti peluncuran produk baru, perubahan harga, strategi pemasaran, pemilihan supplier, penggantian proses produksi, dan sebagainya. Pengujian hipotesis membantu memisahkan sinyal yang nyata dari fluktuasi acak sampel. Di sini yang pertama ada membantu pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making, yang dimana bisnis tidak bisa hanya bergantung pada intuisi atau asumsi. Pengujian hipotesis memungkinkan perusahaan menilai apakah temuan dari sampel data benar-benar menggambarkan kondisi populasi. Contohnya itu yang pertama seperti apakah iklan baru saja benar-benar meningkatkan penjualan. Yang kedua, apakah kualitas produk memenuhi standar industri? Dan yang ketiga, apakah gaji pegawai di divisi tertentu sudah sesuai rata-rata pasar? Dan ini yang kedua, di mana membantu menilai efektivitas strategi bisnis atau kebijakan. Perusahaan dapat mengevaluasi apakah strategi baru memberikan dampak yang signifikan atau hanya perbedaan kebetulan. Yang ketiga ada relevansi dalam analisis ekonomi, yang dimana dalam ekonomi makro dan mikro, pengujian hipotesis digunakan untuk menguji perbedaan inflasi sebelum dan setelah kebijakan moneter. Yang kedua, menilai pengaruh suku bunga terhadap konsumsi. Yang ketiga, menguji apakah pertumbuhan ekonomi berbeda signifikan antar periode. Singkatnya, seperti pengujian hipotesis digunakan agar keputusan penting didasarkan pada bukti, bukan asumsi. Selanjutnya, di sini pengertian satu hipotesis dan sampel. Pengujian satu hipotesis dan sampel digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-rata atau proporsi populasi berbeda dari nilai tertentu, klaim atau standar. Teknik ini membantu perusahaan mengevaluasi apakah data sampel mendukung klaim tentang kualitas produk, kepuasan pelanggan, atau standar performa dengan menggunakan data dari satu kelompok sampel yang diambil dari proporsi populasi tersebut. Di sini ada konsep dasar dari hipotesis satu tadi, yang dimana ada dua konsep dasar. Yang pertama ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang diasumsikan benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dalam banyak kasus, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada efek atau tidak ada perbedaan antar dua kelompok atau kondisi. Contohnya seperti bayangkan sebuah perusahaan manufaktur mengklaim bahwa rata-rata berat produk mereka itu adalah 500 gram. Hipotesis nol dalam kasus ini adalah rata-rata berat produk adalah 500 gram. Kita menganggap klaim ini benar ada sampai adanya bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya yang kedua ada hipotesis alternatif.
yang dimana hipotesis alternatif adalah pernyataan yang ingin kita buktikan. Ini adalah kebalikan dari hipotesis nol dan mewakili apa yang kita curigai atau ingin kita tunjukkan. Contohnya tadi, seperti rata-rata berat produk tidak sama dengan 500 gram atau rata-rata berat produk lebih rendah dari 500 gram. Hipotesis alternatif ini adalah apa yang kita buktikan dengan menganalisis data sampel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk hipotesis satu sampel. Misalnya, perusahaan mengklaim waktu pelayanan rata-rata sama dengan 10 menit. Eh, Hipotesis nolnya sama dengan, sorry, mu sama dengan 10 dibaca hipotesis nol mu sama dengan 10. Dan selanjutnya ada hipotesis satu sama mu kurang dari 10. Simbol mu sama dengan rata-rata populasi, sedangkan simbol kurang sama dengan kurang dari. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh pengujian satu hipotesis dan sampel. Sebuah perusahaan percaya bahwa 70% pelanggan puas. Dari 200 sampel, 160 mengatakan puas. Uji apakah proporsi sebenarnya berbeda dari 70%. Sebuah supermarket mengklaim waktu pelayanan rata-rata kasir adalah 5 menit. Diambil dari 20 pelanggan, rata-rata sampel sama dengan 5,6 menit. Standar deviasi sampel sama dengan 1,2 menit. Uji pada alfa sama dengan 0,05. Apakah rata-rata lebih dari 5 menit? Langkah yang pertama yaitu rumusan hipotesis, yang dimana hipotesis 0 mu sama dengan 5. Dan yang di bawahnya itu hipotesis 1 sama dengan mu sama dengan lebih 5, uji satu arah. Sedangkan langkah yang kedua, kita akan menghitung statistik dengan rumus X sama dengan mu per S sama dengan S sama dengan mu. Yang dimana hasilnya itu 5,6 dikurangi 5 per 1,2 menit per 20. Yang dimana jawabannya 2,24. Langkah ketiga, nilai kritis DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 19. Jadi hasilnya DF sama dengan 9 sama dengan 1729. Dan yang terakhir di mana langkah 4 keputusan. Karena 2,2 di lebih dari 1729, maka tolak hipotesis 0, yang dimana kesimpulannya yang kita bisa simpulkan, rata-rata waktu pelayanan lebih besar dari 5 menit. Klaim perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, pengujian dua hipotesis dan sampel, yang dimana pengujian dua sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok untuk melihat apakah keduanya berbeda secara signifikan, cocok untuk evaluasi strategi, efektivitas program, atau perbandingan performa antar kelompok. Contoh aplikasi bisnisnya itu yang di sini ada 3, yang dimana membandingkan penjualan antara pengguna iklan A dan B, mengukur perbedaan waktu pelayanan sebelum dan sesudah sistem baru, serta yang terakhir membandingkan tingkat konversi dua desain website. Di sini ada rumus pengujian dua hipotesis dan sampel, yang dimana ada uji rata-rata dua sampel independen, ada 2, yaitu varian sama dan varian berbeda. Yang B yang dimana uji sampel berpasangan. Sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau uji dua sampel berpasangan sudah ada rumusnya. Dan yang C uji proporsi dua sampel. Selanjutnya contoh
pengujian dua hipotesis dan sampel. Datanya yang kita ketahui, apakah produktivitas kedua toko berbeda, alfa sama dengan 0,05 atau dua arah. Di sini kita bisa melihat langkah yang pertama rumusan hipotesisnya itu hipotesis 0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2, yang dimana hipotesis alternatifnya mu 1 per mu 2. Di sini langkah 2 gunakan uji T varian berbeda, yang dimana jawabannya 2,24, sedangkan langkah ketiga nilai kritis Z koreksi atau koreksi dua arah, di mana alfa sama dengan 0,05 kurang lebih 1,96 dapat memakai di F sama dengan 35. Keputusannya 2,38 lebih dari 1,96. Tolak hipotesis 0. Kesimpulan yang kita bisa simpulkan yaitu produktivitas toko A dan B berbeda secara signifikan. Di sini ada aplikasi dalam ekonomi yang dimana pengujian hipotesis memiliki aplikasi luas dalam bidang ekonomi. Bank sentral dapat menguji apakah kebijakan moneter baru berdampak pada tingkat inflasi. Pemerintah dapat menguji apakah program subsidi baru meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekonomi dapat menguji apakah perbedaan signifikan dalam tingkat pengangguran antara dua wilayah geografis. Dalam setiap kasus, pengujian hipotesis memberikan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk membuat keputusan berdasarkan data. Yang kedua, ada aplikasi dalam bisnis. Pengujian hipotesis juga memiliki aplikasi yang sangat luas dalam bisnis. Departemen riset dan pengembangan dapat menguji apakah produk baru lebih baik daripada produk lama. Departemen kontrol kualitas dapat menguji apakah tingkat cacat produksi telah menurun. Setelah implementasi baru, Departemen Pemasaran dapat menguji apakah kampanye iklan baru menghasilkan peningkatan penjualan yang signifikan. Dalam situasi, pengujian hipotesis membantu pengusaha membuat keputusan yang lebih informed dan mengurangi risiko kesalahan yang mahal. Dan selanjutnya, di mana relevansi untuk bisnis. Contoh penerapan di sini ada 5. Yang pertama, mengetahui efektivitas promosi, evaluasi kualitas produk, membandingkan performa antar cabang, validasi klaim produsen, hingga pengambilan keputusan strategi yang berbasis bukti. Yang terakhir, kesimpulan. Pengujian satu hipotesis dan dua hipotesis merupakan dua konsep fundamental dalam statistik inferensial yang sangat penting dalam konteks ekonomi dan bisnis. Pengujian satu sampel digunakan ketika peneliti ingin membandingkan satu kelompok data dengan suatu standar atau nilai acuan tertentu, sehingga membantu perusahaan memastikan bahwa performa produk atau layanan sesuai dengan klaim atau harapan. Sementara itu, pengujian dua sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda dan menjadi alat penting untuk evaluasi strategis, analisis efektivitas program, serta pengembalian keputusan yang didasarkan pada bukti empiris. Kedua teknik ini memungkinkan perusahaan mengurangi ketidakpastian, menilai kualitas keputusan, dan meningkatkan efektivitas operasional serta profitabilitas secara keseluruhan. Sekian presentasi yang bisa saya presentasikan. Bila ada kurang, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.